kan tak tahu masalah membangun itu kan tak tahu. Akhirnya seperti ini ya. Tidak ada janji tahun berapa mungkin akan terlaksana gitu? Nggak ada. Memang nggak ada untuk sementara ini, belum pernah kita dengar. Belum pernah ada janji. ...72 tahun, Indonesia merdeka. Otonomi daerah pun mendorong kemajuan di sejumlah daerah. Setiap daerah di Indonesia berhak menentukan target dan mengejar pembangunan daerahnya masing-masing. Hanya saja, tak semuanya dapat berjalan dengan cepat. Kali ini, kami, tim Indonesiaku, tiba di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan Bintan Pesisir merupakan salah satu garda terdepan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Sebagian area laut di kecamatan ini berbatasan dengan Laut Natuna Selatan. Usianya yang ke-72 tahun, Republik Indonesia masih memiliki 20.000 desa dengan kondisi memprihatinkan. Kami akan menuju ke salah satunya yang bernama Air Gelubi, di mana pembangunan infrastruktur menjadi arti kemerdekaan yang sesungguhnya bagi mereka. Inilah Indonesiaku. Ada 4 desa di Kecamatan Bintan Pesisir. Desa Air Gelubi adalah desa yang wilayahnya paling kecil. Desa Air Gelubi terdiri dari 6 kampung yang terletak berjauhan. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 250 kepala keluarga atau sekitar 1.000 orang penduduk. Penduduk Air Gelubi sebagian besar adalah suku Melayu asli dan sebagian keturunan suku laut. Desa Air Gelubi berjarak setengah jam perjalanan laut dari kota Kijang. Namun, kehidupan mereka jauh berbeda. Di Air Gelubi, pembangunan jalan dari rabat beton baru dimulai sejak tahun ini. Bahan dasar material untuk pembangunan jalan di desa ini berasal dari lingkungan alam di wilayah ini. Setiap hari, warga Air Gelubi mencari batu kerikil untuk campuran adukan semen. Upaya kecil ini ternyata dampaknya cukup positif. Warga yang menganggur bisa mendapatkan pekerjaan. Sementara, nelayan yang penghasilannya tak menentu bisa menaruh harap pada upah bayaran dari mengeruk batuan di sini. Dalam sehari, setiap warga bisa mendapatkan 10.000 sampai 80.000 rupiah. Cara ini dilakukan untuk menghemat biaya. Menurut warga, penghematan yang terjadi selama ini bisa menekan biaya pembangunan jalan sampai setengahnya. Luar biasa. Bayangkan,
Jika harus mendatangkan pekerja dari luar pulau atau mengirim bahan dasar material dari kota, maka dana desa akan terkuras hanya untuk membayar ongkos transportasi saja. Itu selesai tahun berapa rencananya? Oh, itu kurang tahu lah saya. Nggak tahu. Nah, itu karena setiap tahunnya belum tentu berapa ratus meter. belum tahu tentu dapat. Nah, karena kami kan berlomba mana yang lebih utama itu kan. Jadi nggak mungkin dari tahun ke tahun itu hanya jalan aja kan. Sedang masyarakat juga butuh fasilitas mana yang lebih penting seperti sarana prasarana itu kan gitu. Pembangunan jalan sebenarnya sudah desa ini ajukan ke pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sejak tahun 2012. Sayangnya, realisasi pencairan anggaran baru terlaksana pada tahun ini, tahun 2017. Selama 5 tahun, Desa Air Gelubi hanya menunggu pembangunan jalan yang awalnya hanyalah mimpi menjadi kenyataan di hadapan mereka. Tapi saya lihat material semua dari sini kecuali semen ya. Semen besi dari luar. Kalau dari luar itu misalkan bawa batu ataupun pasir gitu, seberapa mahal sih dibandingkan mereka ambil di dalam ini? Ya cukup jauh sih, bedanya kalau pasir itu di sini umpamanya 200, di sana 200 itu masih di Kijang. Kalau udah sampai sini mesti 200 lagi dengan upah. Otomatis kan 400, jalannya minimal 2 kali lipat. Belum lagi BBM kapalnya, iya, itu ongkos orangnya yang angkut itu ya. Itu terhitung itulah. Warga Air Gelubi sangat antusias menyambut pengerjaan pembangunan jalan di kampung mereka. Ada 3 jalur jalan yang sedang dibangun. Dari total panjang 10 km jalan yang membentang dari ujung utara ke ujung selatan, baru 2 km jalan yang terbangun. Itu pun terputus di beberapa bagian. Tahun ini ada pembangunan 2 km lagi jalan yang menghubungkan kampung di wilayah utara, selatan, barat, dan timur. Pada tahun 2018, pemerintah Desa Air Gelubi menargetkan seluruh akses jalan darat yang dibutuhkan untuk menjangkau seluruh kampung sudah rampung terbangun. Desa Air Gelubi tidak bisa dikatakan padat. Area yang dijadikan permukiman bahkan tidak mencapai setengah dari total luas wilayahnya. Sayangnya, warga di sini masih terkendala dengan infrastruktur yang ada. Tidak hanya jalan, tapi juga sanitasi dan aliran listrik. Penduduk di sini hanya dapat menikmati aliran listrik selama 6 jam. Listrik menyala sejak pukul 5 pagi hingga 11 malam. Listrik ternyata sebatas beberapa bohlam lampu pada setiap rumah dan 1 televisi. Jika memakai perangkat elektronik yang lain, maka bisa dipastikan aliran listrik yang mengalir ke rumah akan mati. Kapasitas generator ini sebenarnya tidak mampu menampung kebutuhan listrik sebanyak 500 orang. Faktanya, dari 1 mesin inilah masyarakat dari 3 RT di sekitarnya bergantung. Sebenarnya tidak kuat, jadi mumpung masyarakat ini memakai, ya mau kami kuatkan. Kalau tidak kuat nanti kata orang kata orang. Ini pun dikuat-kuatkan ya. Iya. Itu masalahnya kenapa tidak sampai 24 jam. Iya. Karena untuk 6 jam pun sebenarnya ini dipaksakan ya. Iya. Gitu. Karena saya pernah mencoba kemarin itu pas waktu malam 1 Januari kan buka 1 malam itu lampu tuh. Coba 24 jam nih. Coba 24 jam. Itu sekali pagi itu Pak, mesin itu terlalu panas.
Sejak dibeli pertama kali sekitar 5 tahun yang lalu, mesin ini sudah 4 kali rusak parah. Beberapa kali perbaikan, dari perbaikan kecil hingga penggantian spare part. Tamran dan tim pengurus mesin listrik menetapkan iuran sebesar Rp150.000 per bulan untuk setiap rumah. Jumlah uang itu, menurut mereka, pas untuk membeli bahan bakar minyak sebagai bahan dasar generator listrik. Sementara, biaya perawatan rutin setiap bulan terpaksa dibiayai dari dana desa. Karena iuran dari warga hanya cukup untuk menebus 60 liter bahan bakar minyak setiap hari. Tidak hanya listrik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Air Gelubi. Pada awal tahun ini, mereka mendapat bantuan 100 unit rumah dari pemerintah Kabupaten Bintan. Umumnya, rumah nelayan, maka letaknya di pesisir. Sehingga, rumah mereka dapat menjadi tempat tinggal sekaligus tempat parkir kapal yang mereka miliki. Sayangnya, rumah bantuan ini tak dapat bertahan lama. Bangunan senilai Rp30 juta per unit ini hancur tersapu ombak. Pondasi yang mereka bangun tak kuat menahan terjangan ombak yang cukup kuat di wilayah ini. Alhasil, sampai saat ini, warga hanya bisa meratapi rumah bantuan miliknya. Nantinya Orang ini kan tak tahu masalah bangun-bangun itu kan tak tahu. Akhirnya seperti ini ya. Kan? ya, yang menarik ini kan ada beberapa rumah yang bahkan sudah jatuh ya Pak ya, ke area laut gitu. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya rumah yang kita tahu ini bantuan juga dari pemerintah, akhirnya mereka nggak bisa pakai juga gitu. Ya, jadi gini, ini kan anggaran APBD, APBD waktu anggaran itu, ini kan kita kan mendesak, minta cepat, tapi kan warga ini kan tahu sendiri, mau ngambil itu airnya seperti ini harus kita pasang kan kita agak sulit. Akhirnya seperti inilah, itu ya. Maksud saya itu anggaran yang pemerintah daerah itu yang harus dikasih sebelum kebijakan, tengok dulu keadaan air. Iya. Awalnya, masyarakat berniat menghemat biaya pembangunan dengan membangun sendiri pondasi dan bangunan rumah batuan ini. Sayangnya, pembangunan yang kurang teliti menyebabkan warga salah perhitungan tentang pondasi di dalam air. Akibatnya, beberapa bulan dihuni, rumah-rumah di kawasan pesisir hancur berantakan tersapu ombak. Kerja yang tempat lain juga ada. Kalau untuk material oke, masalah pondasi yang kurang kuat. Kurang kuat. Karena pengikisan air, karena mendesak tadi, waktu peletakan pondasi itu kan airnya dalam. Ya. Harus pakai susun pada gini. Berarti ini mereka yang kerjakan sendiri ya, bukan pekerja dari luar. Ini kan sistem kelompok. Eterhani sistem kelompok. Lalu gimana nasibnya mereka yang akhirnya rumahnya jatuh gitu? Ya kalau memang itu seperti ini, nanti dibangun seperti ini. Oh, akhirnya mereka bangun sendiri rumah seperti dulu ya. Mau tak mau, warga harus rela menikmati tinggal di rumah kayu pada umumnya. Rumah dan pelantar yang mereka bangun dari kayu hutan di sekitar kampung, kondisinya justru lebih kokoh dibandingkan bangunan bata dan semen yang mereka dirikan atas bantuan dari program pemerintah. % Kecamatan Bintan Pesisir merupakan wilayah yang areanya adalah perairan. Sebagian besar
warga mencari nafkah dengan mata pencaharian menjadi nelayan perikanan tangkap. Sayangnya, potensi ini terkendala dengan instalasi aliran listrik di pemukiman-pemukimannya. Hanya ada satu desa yang mendapat aliran listrik sepanjang hari. Sementara, 3 desa lainnya hanya menikmati listrik selama 6 jam saja dalam sehari. Hal ini menyebabkan nelayan-nelayan Bintan pesisir kesulitan membuat es balok untuk mengawetkan ikan dalam kotak penyimpanan. Mereka bahkan harus membelinya dari ibu kota kecamatan di seberang pulau. Entah mengapa, sampai saat ini aliran listrik negara belum sampai ke desa mereka. Padahal, berdasarkan kriteria jumlah penduduk, masing-masing desa sudah melampaui kuota minimal 50 kepala keluarga. Semestinya, aliran listrik negara sudah masuk ke kampung mereka. Ini karena rencana jika kondisinya terus seperti ini, maka hasil dari perikanan hanya akan terkuras habis untuk menebus modal, bahan bakar, dan pembelian es balok. Salah satu cara menyiasati pembusukan ikan di desa Air Gelubi adalah dengan mengolah ikan tangkapan mereka menjadi kerupuk. Ikan jenis apapun dapat mereka jadikan kerupuk siap goreng agar bisa tetap menjadi rupiah. Jika 90% wilayah mereka merupakan perairan, semestinya sektor perikanan bisa menjadi potensi andalan warga Air Gelubi. Saya penasaran akan potensi kekayaan laut Air Gelubi. Saat kami datang, kondisi angin sedang beralih musim. Kita akan buktikan. Kami memancing dengan teknik merawai. Kabarnya, jika angin sedang kencang dan arus sedang deras menuju ke pemukiman mereka, maka memancing dengan teknik ini bisa menghasilkan banyak ikan. Tapi kami harus menunggu setidaknya 2 sampai 3 jam. Kalau di desa itu kan kita lihat tidak ada listrik gitu ya, otomatis untuk menyimpan ikan harus punya es yang banyak dan itu harus beli gitu. Iya, itu kadang-kadang kita beli dari luar. Beli dari luar paling tahan itu 2 hari ya. Paling tahan 2 hari. 2 hari, kadang-kadang kan kita nggak kebagian. Tidak ada jenis ikan yang menjadi spesies endemik di wilayah ini. Ikan kecil hingga ikan berukuran sedang menjadi tangkapan mereka sehari-hari. Seperti hari ini, setelah menunggu selama 3 jam, akhirnya kami mendapatkan beberapa ekor ikan. Hasilnya memang tidak terlihat banyak, tapi jika dirupiahkan, hasilnya bisa dibilang lumayan. Tapi sudah pernah warga bilang Pak Kepala Desa untuk cobalah listrik 24 jam supaya nelayan-nelayan bisa simpan ikan gitu. Sudah pernah coba? Sudah pernah ada obrolan? Setidaknya kan PLN ataupun apalah jenisnya. Yang penting kan yang penting listriknya seharian gitu. Seharian lah gitu kan. Tanggapannya apa Pak? Tapi tanggapan dari kepala desa tuh udah mengusulkan, pokoknya yang dari sana tuh belum ada lah tindak lanjuti. Dari atasnya lagi yang belum ada ya. Tidak ada janji tahun berapa mungkin akan terlaksana gitu? Nggak ada, memang nggak ada untuk sementara ini, belum pernah kita dengar. Belum pernah ada janji. Ternyata para nelayan tidak hanya membutuhkan alat tangkap dan bantuan berupa kapal seperti yang saat ini
diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui dinas terkait. Faktanya, aliran listrik dan pembangunan infrastruktur turut punya dampak bagi keberhasilan mereka untuk bisa sejahtera. Maju. Kegiatan masyarakat Desa Air Gelubi tidak terpaku di satu pulau saja. Untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan SMA, anak-anak di sini harus menyeberangi pulau menuju ke kota kecamatan. Baru 1-2 tahun belakangan ini, mereka bisa merasakan kapal yang ditumpangi beramai-ramai seperti ini. Sebelumnya, setiap anak harus ikut perahu kecil milik orang tuanya atau menumpang perahu nelayan yang lewat. Katanya ada yang nggak sekolah juga. Ada yang nggak sekolah. Tapi setelah pakai kapal ini, Nggak ada yang sekolah. akhirnya sekolah semua. Pernah mesinnya rusak atau macet di tengah jalan gitu? Pernah juga. Gimana waktu itu? Kadang hanyut, entah kemana, jadi jatuh aja. Ikut arus gitu. Jadi diperbaiki, bisa lah jalan sedikit. Oh gitu. Akhirnya dijemput kapal lain apa? Kadang ada perahu yang lewat, lambai, dijemput. Kadang telepon juga. Tidak heran jika di bidang pendidikan, penduduk Air Gelubi masuk golongan tertinggal. Pada tahun 2014, setengah penduduk Air Gelubi hanyalah lulusan sekolah dasar. Sementara sebagian kecilnya merupakan lulusan SMP dan SMA. Jumlahnya hanya belasan orang. Bahkan sampai tahun 2011, 60% warga Air Gelubi masih buta huruf. Namun, sejak ada bantuan kapal, ongkos perjalanan mereka ke sekolah menjadi lebih ringan. Para orang tua tak perlu lagi berhutang untuk membayar ongkos kapal anak-anak mereka. Anak-anak Air Gelubi menjadi harapan besar bagi desa ini untuk bisa maju. Karena masa depan sebuah wilayah ada di tangan putra-putri daerahnya. Harapan kami, bantuan dari pemerintah pusat, baik infrastruktur, jalan, jembatan, apalagi yang paling penting adalah transportasi, Pak. Menjadi salah satu garda terdepan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia, ternyata tidak serta-merta menjamin kesejahteraan desa Air Gelubi. Warga desa Air Gelubi berharap pemerintah sudi memberdayakan mereka. Pada dasarnya, warga Air Gelubi adalah pekerja keras. Tersedianya infrastruktur dan pendampingan kegiatan ekonomi warga pastilah akan mempercepat kesejahteraan menjemput mereka.